Oke. Oke. Aku sampai ini toh, konsep ini toh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami tentang penerapan mata kuliah kalkulus ke dalam prodi kami, yaitu ilmu lingkungan. Nah, kami mengangkat judul menggunakan konsep fungsi kuadrat untuk menghitung luas zona pengaman daerah limbah. Oke, kelompok 4 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu saya, Dwi Rahmawati, NIM 4512420006. Yang kedua adalah Ishan Rashid Ridho, NIM 022. Rizda Amalia Putri, NIM 026. Dan Makfirah Intan Nurul Aini, NIM 037. Oke. Latar belakang masalah yang kita angkat dalam penerapan proyek ini adalah sudah kita ketahui bahwa dalam dunia industri pabrik mustahil memiliki efisiensi 100%. Maka dari itu setiap pabrik pasti akan menghasilkan limbah. Limbah pabrik dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, dan salah satu dari anggota tersebut adalah limbah dengan dampak kurang baik bagi lingkungan, sehingga perlu pengelolaan daerah limbah pada pabrik. Nah, untuk mengatur pengelolaan limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dan menurut peraturan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa luas daerah limbah minimal dengan luas 10.000 meter persegi. Next. Nah, berdasarkan peraturan yang ada dan penerapan ke dalam mata kuliah kalkulus, konsep penampungan limbah yang kita angkat dalam proyek ini adalah dengan menggunakan skema seperti gambar yang tertera pada presentasi. Daerah yang diarsir merupakan zona pengaman yang nantinya akan dihitung dengan permisalan P adalah panjang tanah yang tersedia, L adalah lebar tanah yang tersedia, P1 adalah panjang daerah limbah, L2 adalah lebar daerah limbah. Berarti paling tidak ukuran daerah limbah adalah P1 sama dengan P-2X. 2X didapatkan karena ada dua sisi panjang, dan L1 sama dengan L-2X. 2X didapatkan karena ada dua sisi lebar. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Rashid, dipersilahkan. Baiklah, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari penerapan proyek ini. Langsung saja. Yaitu salah satu pembaruan penanganan limbah pabrik kertas PT Pelai Haripul di Kabupaten Tanah Laut, daerah Lembang, dilokasikan pada sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang lebarnya 80 meter dan panjangnya 200 meter. Peraturan pemerintah daerah mensyaratkan bahwa daerah limbah paling sedikit memiliki luas 10.000 meter kuadrat atau meter persegi dan memiliki zona pengamanan dengan lebar sama di sekeliling daerah limbah seperti terlihat pada gambar tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah, pimpinan Pelai Haripul menetapkan realisasi luas daerah limbah adalah 10.800 meter persegi. Dapatkah pembangunan daerah limbah tersebut
direalisasikan pada tanah yang tersedia, jika dapat direalisasikan, berapa ukuran daerah zona pengamanan yang disediakan. Yaitu diketahui bahwasannya ukuran tanah yang tersedia 200 meter dikali 80 meter. Luas daerah limbah menurut peraturan pemerintah minimal 10.000 meter persegi. Kebijakan pimpinan Indurayon menetapkan luas daerah limbah 10.800 meter persegi. Yaitu yang ditanya ada dua. Yang pertama, dapatkah bangunan daerah limbah itu direalisasikan di atas tanah yang tersedia? Yang kedua, berapa ukuran daerah limbah dan zona pengamanan tersebut? Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rizda Amalia. Silakan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Jadi, langkah yang pertama yaitu membuat model matematika. Menurut peraturan pemerintah, luas daerah limbahnya itu minimal 10.000 meter persegi dan realisasi daerah limbahnya yang diinginkan yaitu 10.800 meter persegi. Karena daerah limbahnya itu berbentuk persegi panjang, maka luas daerah limbahnya itu dapat dinyatakan dengan L1 sama dengan P1 kali L1. Kemudian P1-nya yaitu P min 2X, kemudian L1-nya L min 2X, kemudian kita faktorkan didapatkan PL min 2P plus 2L dikali X plus 4X kuadrat. Kemudian langkah yang kedua yaitu mensubstitusikan angkanya. Setelah didapatkan persamaan ini tadi, kita masukkan PL-nya yaitu 200 dikali 80, 2P-nya 2 dikali 200, 2L-nya 2 dikali 80, kemudian plus 4X kuadrat. Next. Setelah itu didapatkan hasil 10.800 sama dengan 16.000 min 560X plus 4X kuadrat. Selanjutnya kita hilangkan 4 di sini, kemudian didapatkan hasil next X kuadrat min 140X plus 1.300 sama dengan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Makfirah Intan. Oke, terima kasih. Melanjutkan. Kita langkah 2 tadi dengan X pecahkan dulu min 140X-nya menjadi X kuadrat min 10X min 130X ditambah 1.300 sama dengan 0. Lalu kita X min 10 dikurang 130 dalam kurung X min 10 tarik menjadi X min 10, X min 130 sama dengan 0. Dari hasil faktoran tersebut bisa kita ambil X min 10 sama dengan 0 atau X min 130 sama dengan 0. Yang artinya X sama dengan 10 atau X sama dengan 130. Bisa di next. Lalu langkah selanjutnya itu ukuran zona pengaman itu 10 meter. Berarti paling tidak itu ukuran daerah limbahnya. Panjang daerah limbah sama dengan panjang tanah dikurangi 2X. Dengan panjang tanah yaitu 200 dan X itu zona pengaman yaitu 10. Panjang daerah sama dengan 200 dikurangi 2 kali 10, yaitu panjang daerah limbahnya 180. Selanjutnya kita hitung lebar daerah limbah dengan lebar tanah yaitu 10 meter dan 80 dikurangi 2 kali 10 dengan menghasilkan lebar daerah limbah sama dengan 60.
Selanjutnya bisa di next. Sehingga ukuran daerah limbah itu 180 meter kali 60 meter. Jadi daerah limbah di atas tanah yang tersedia dapat diwujudkan di sekeliling daerah limbah tersebut, yaitu 10 meter. Sekian waktu dan tempat saya serahkan kembali oleh Saudari Dwi Rahmawati. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kurang lebih seperti itu penerapan mata kuliah kalkulus bab fungsi kuadrat dalam penerapan ilmu lingkungan. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Lastu bi khairikum. Barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.